Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aan Siti Hasanah. Kali ini saya akan membahas mengenai induk-induk akhlak tercela. Apa saja yang termasuk induk-induk akhlak tercela? Yang pertama yaitu hubbu dunya. Hubbu dunya adalah cinta dunia. Yang kedua hasad, yaitu iri hati atau dengki. Yang ketiga ujub, yaitu kagum pada diri sendiri. Yang keempat sombong, yaitu menampakkan keagungan diri. Dan yang kelima ada riya, yaitu ingin mendapatkan pujian orang lain. Yang pertama yaitu hubbu dunya. Hubbu dunya artinya cinta terhadap dunia yang berlebihan. Sedangkan secara etimologi, hubbu dunya artinya perasaan cinta yang berlebihan terhadap semua hal yang berbau materi, terutama harta benda. Jadi maksudnya, ketika seseorang menjadikan dunia ini sebagai tujuan utama, maka cintanya kepada dunia akan melebihi cintanya kepada Allah. Dia bakal lalai mengingat Allah, sehingga dia akan mudah tergelincir ke dalam pusaran dosa. Apa saja yang termasuk penyebab hubbu dunya? Penyebab hubbu dunya yang pertama yaitu menganggap dunia sebagai tujuan utama, bukan lagi sebagai sarana mencapai kehidupan akhirat. Yang kedua, suka mengumpulkan harta benda dengan menghalalkan segala cara. Sebagaimana dalam Al-Quran surat At-Takatsur ayat 1-2 disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Yang artinya, bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Yang ketiga, kikir terhadap harta. Mereka tidak rela sedikit pun hartanya lepas atau berkurang. Kemudian, serakah, rakus, dan tamak. Selalu ingin mengumpulkan harta walaupun sudah memiliki. Tidak mampu mensyukuri nikmat sekecil apapun. Kita tidak diperbolehkan hubbu dunya. Kenapa? Kalau kita perhatikan bahayanya. Bahaya dari hubbu dunya yang pertama yaitu orang yang cinta dunia itu akan lalai dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Yang kedua, memiliki hati yang lemah. Mereka yang begitu mencintai dunia akan mudah tergoyah imannya. Yang ketiga, menimbulkan penyakit hati. Penyakit hati yang ditimbulkan dari hubbu dunya adalah tamak, rakus, pamer, dengki, dan lain-lain. Oleh karena itu, hubbu dunya harus dihindari. Bagaimana cara menghindarinya? Cara menghindarinya yang pertama yaitu senantiasa mengingat bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara. Meskipun Islam tidak memerintahkan umatnya untuk meninggalkan dunia, tetapi ingat, Islam hanya memerintahkan untuk menaklukkan dunia itu hanya dalam genggamannya saja, bukan di dalam hatinya. Yang kedua yaitu memperbanyak mengingat kematian. Yang ketiga, yakin bahwa tindakan yang dilakukan oleh kita itu akan bersaksi di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat yaitu qanaah. Apa itu qanaah? Qanaah artinya merasa cukup terhadap apa yang dimiliki serta menjauhkan diri dari sifat tidak puas terhadap harta yang kita miliki. Kemudian zikir, maksudnya senantiasa mengingat Allah kapanpun, dimanapun. Selanjutnya yaitu hasad. Apa yang dimaksud dengan hasad? Hasad menurut bahasa Arab berasal dari kata hasada yasidu ihsid. Artinya adalah iri dan dengki. Sedangkan menurut Imam Nawawi, hasad adalah memiliki angan-angan agar kenikmatan milik orang lain hilang dari dirinya. Bagaimana ciri-ciri orang yang hasad? Ciri-cirinya adalah pertama, dia selalu kesal saat melihat orang lain mendapatkan rizki yang lebih atau prestasi tertentu. Yang kedua, memberitahukan kesalahan pihak tertentu di ruang publik. Yang ketiga, tidak terima jika pihak lain menerima pujian karena kinerjanya lebih baik.
Kemudian yang keempat, sering mencari-cari kesalahan orang lain. Kita tidak boleh hasad, sebab kalau kita perhatikan, bahaya dari hasad yang pertama yaitu menghanguskan amal kebaikan. Hasad dapat membakar amal kebaikan bagaikan api membakar kayu bakar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Iyyakum wal hasada fa innal hasada yakulul hasanati kama takulun narul hatab. Yang artinya, jauhilah olehmu sifat dengki, karena sesungguhnya sifat dengki itu memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Semua amal baik membutuhkan perjuangan keras. Jadi, sangat disayangkan apabila amal baik itu hanya lenyap dalam sekejap oleh perilaku hasad. Ibarat panas setahun terhapus dengan hujan sehari. Sekali berbuat hasad, amal kebaikan yang telah dikumpulkan bertahun-tahun pun lenyap tidak berbekas. Yang kedua, dapat memutuskan hubungan persaudaraan. Yang ketiga, dapat menimbulkan kerugian atau bencana. Dan yang keempat, dapat menghilangkan ketenangan dan kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara menghindari hasad? Yang pertama yaitu senantiasa memperbanyak ibadah kita kepada Allah. Kemudian, memperbanyak bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Menanamkan kesadaran bahwa sifat hasad akan membawa seseorang menderita batinnya. Berpikir positif atas segala kejadian yang menimpa kita, menumbuhkan kesadaran bahwa akibat dari dengki itu adalah permusuhan dan permusuhan itu akan membawa petaka. Selanjutnya yaitu memelihara sikap rendah hati, tidak sombong atau membanggakan diri, dan meyakini bahwa semua yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita tidak perlu merasa tersaingi apabila orang lain mendapatkan suatu kenikmatan dari Allah. Saling mengingatkan dan saling menasehati, bersikap realistis melihat kenyataan yang ada di dunia ini. Mempunyai pendirian dan tidak mudah terprovokasi oleh orang lain. Senantiasa ingat pada Allah dan meminta perlindungan kepadanya agar kita terhindar dari sifat hasad. Ujub. Ujub secara bahasa berasal dari kata ajabah, yang artinya kagum, terheran-heran, takjub, atau al-ijabu bin nafsi, kagum pada diri sendiri. Ujub artinya perasaan bangga terhadap diri sendiri. Orang yang memiliki penyakit hati ini akan beranggapan bahwa amal dan kebaikannya disebabkan karena dirinya, bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya sifat ujub adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu banyak dipuji orang. Pujian seseorang secara langsung kepada orang lain dapat menimbulkan perasaan ujub dan egois pada diri orang yang dipujinya. Yang kedua, banyak meraih kesuksesan. Seseorang yang selalu sukses dalam meraih cita-cita dan usahanya akan mudah dirasuki perasaan ujub. Yang ketiga yaitu kekuasaan. Setiap penguasa biasanya mempunyai kebebasan bertindak tanpa ada proses dari orang di sekelilingnya, dan banyak orang yang kagum dan memujinya. Yang keempat yaitu mempunyai intelektual dan kecerdasan yang tinggi. Yang kelima, memiliki kesempurnaan fisik. Orang yang cantik, postur tubuh ideal, tampan, dan ia memandang kelebihan yang ada pada dirinya, serta lupa akan keberadaannya sebagai manusia, maka akan cenderung ujub. Ciri-ciri orang yang ujub adalah yang pertama tidak mau belajar ilmu pada orang lain, sebab merasa dirinya sudah pandai. Yang kedua, tidak menyukai bermusyawarah dengan sesama.
Dia lebih menyukai orang lain mengiyakannya dan meminta pendapatnya daripada bermusyawarah dengan yang lain. Yang ketiga, tidak suka bertanya, karena khawatir apabila dia bertanya, maka takut dianggap sebagai orang yang bodoh. Bagaimana bahaya ujub? Bahaya ujub yang pertama yaitu ujub akan membawa ke arah kesombongan atau kibar, karena ujub merupakan salah satu sebab timbulnya kesombongan, dan hal itu memberikan pengaruh negatif yang sangat banyak. Yang kedua, meremehkan dosa di hadapan Allah karena merasa ibadahnya sudah sempurna. Yang ketiga, melupakan nikmat itu pemberian dari Allah karena merasa bahwa keberhasilannya itu merupakan hasilnya sendiri, bukan pemberian Allah. Dan yang keempat, tidak takut azab dan kemurkaan Allah karena ia meyakini bahwa ia telah mendapat kedudukan yang paling mulia di sisi Allah. Yang kelima yaitu menggugurkan pahala, karena Allah tidak akan menerima amalan kebaikan sedikit pun kecuali dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, enggan bermusyawarah dan berdiskusi dengan yang lain, dan juga enggan bertanya mengenai hal yang tidak diketahui. Ia lebih senang pada pendapatnya sendiri. Yang ketujuh, hilangnya rasa saling menghormati, lenyapnya rasa simpati orang kepadanya, dan menanamkan kebencian. Selanjutnya yaitu enggan menerima nasihat orang lain karena menganggap orang lain lebih bodoh daripada diri. Selanjutnya, bagaimana cara menghindari ujub? Yang pertama yaitu selalu mengingat akan hakikat diri. Nyawa yang ada dalam tubuh kita semata-mata itu anugerah dari Allah. Andai kata Allah tiba-tiba mengambilnya, maka badannya tidak ada harganya sama sekali. Yang kedua, sadar akan hakikat dunia dan akhirat. Dunia adalah tempat menanam amal soleh untuk kebahagiaan di akhirat. Yang ketiga, menyadari bahwa sesungguhnya nikmat itu pemberian dari Allah, bukan semata-mata hasil usahanya. Ilmu, harta, kesehatan, semua itu hanyalah titipan dari Allah. Yang keempat, selalu ingat akan kematian dan kehidupan setelah mati. Yang kelima, berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari sifat ujub. Dan yang keenam, berusaha mau bekerja sama dan hidup saling berbagi. Selanjutnya yaitu sombong. Sombong adalah ketika seseorang merasa lebih unggul dari orang lain, lebih kaya dari orang lain, lebih pintar dari orang lain, atau memiliki kelebihan lainnya. Sifat sombong akan muncul entah disadari ataupun tidak, karena memang hakikat manusia adalah selalu memiliki rasa melebihi dari orang lain. Penyebab seseorang bisa sombong yang pertama yaitu merasa apa yang diucapkan itu selalu benar, sehingga menganggap orang lain selalu salah. Yang kedua, gila pujian. Jika mengetahui banyak orang yang memujinya, ia girang bukan main dan bertambah keangkuhannya. Yang ketiga, merasa banyak ilmu, banyak harta. Namun yang lebih fatal, ada orang yang tidak kaya tapi dia bersikap sombong. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang fakir yang berlaku sombong termasuk orang-orang yang tidak akan diajak berbicara oleh Allah pada hari kiamat. Allah juga tidak akan menyucikan, tidak akan memandang mereka, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Nauzubillahi min dzalik. Yang keempat, amal dan ibadah. Ia merasa nanti hidupnya selamat sampai di akhirat, sedangkan orang lain dianggap tidak akan selamat. Yang kelima, karena nasab atau garis keturunan dan kelebihan fisik yang dimiliki oleh seseorang. Bagaimana bahaya sombong? Yang pertama yaitu akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua yaitu diabaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menjadi makhluk yang paling hina.
Yang keempat, hatinya terkunci. Yang kelima, menjadi pengikut iblis. Dan yang keenam, menjadi penghuni neraka yang kekal. Bagaimana cara menghindari dari sifat sombong? Yang pertama, yaitu terapkan pola hidup sederhana. Jangan terlalu bermewah-mewahan. Kemudian, bertemanlah dengan orang-orang yang baik. Selalu bersyukur kepada Allah dan senantiasa memperbanyak sedekah. Kemudian selalu berdoa agar terhindar dari sifat sombong dan selalu mengingat kematian. Selanjutnya adalah riya. Riya adalah mengerjakan suatu perbuatan atau ibadah untuk mendapatkan pujian dari orang lain, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Bagaimana ciri-ciri orang yang riya? Ciri-ciri orang yang riya yang pertama adalah malas beribadah jika seorang diri. Yang kedua, dia giat apabila di tengah orang-orang yang banyak. Kemudian yang ketiga, tambah semangat beramal apabila mendapat pujian, tapi berkurang frekuensi amalannya apabila mendapat celaan dari orang lain. Bahaya riya. Yang pertama, riya itu lebih berbahaya bagi kaum muslimin daripada fitnah Masih Dajjal. Yang kedua, riya lebih sangat merusak daripada serigala menyergap domba. Amal soleh akan hilang pengaruh baiknya dan tujuannya yang besar bila disertai riya. Riya akan menghapus dan membatalkan amal soleh kita. Riya termasuk syirik khafi, syirik yang tersembunyi atau syirik kecil. Riya mewariskan kehinaan dan kerendahan. Perilaku riya tidak akan mendapatkan ganjaran di akhirat. Riya akan menambah kesesatan seseorang. Riya juga merupakan penyebab dari kekalahan umat Islam. Bagaimana agar kita terhindar dari riya? Cara menghindari riya yang pertama, selalu merasa bahwa diri tidaklah lebih baik daripada orang lain. Lupakanlah kebaikan diri sendiri dan ingatlah kebaikan orang lain. Tapi ingatlah keburukan diri sendiri dan lupakan keburukan orang lain. Selalu mengembalikan segala bentuk pujian yang diucapkan orang lain kepada Allah, karena hanya Allah yang pantas untuk mendapatkan pujian dari makhluk ciptaannya. Lakukanlah segala sesuatu karena mengharap keridhaan Allah dan bukan karena mengharap pujian dari orang lain. Nah, begitulah materi untuk induk-induk akhlak tercela. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk hari esok. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.